Kamu yang lahir di weton pon, pernah nggak merasa sudah kerja keras, banting tulang, bahkan jarang istirahat, tapi rezeki seperti jalan di tempat? Usaha ada, peluang datang, tapi selalu saja ada yang tertunda. Seolah ada pintu besar di depanmu, tapi belum juga terbuka. Bagaimana kalau ternyata yang kamu lewatkan bukan peluang besar, bukan koneksi orang dalam, melainkan sesuatu yang sangat sederhana? Sesederhana makanan yang mungkin sering kamu makan tanpa pernah menyadari maknanya. Konon dalam perhitungan Jawa, setiap weton memiliki kunci pembuka rezekinya masing-masing, termasuk pon. Banyak yang bilang orang pon itu rezekinya besar, tapi turunnya seperti menunggu waktu yang tepat. Ada yang baru sukses di usia matang, ada yang harus jatuh dulu berkali-kali sebelum benar-benar naik. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang menahan aliran itu? Dan benarkah ada laku sederhana, bahkan hanya lewat makanan, yang bisa menjadi pemicu datangnya peluang tak terduga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang sedang menyimak video ini senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, hati yang tenang, serta rezeki yang halal dan melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga setiap langkah kita dimudahkan, setiap usaha kita dilancarkan, dan setiap doa yang kita panjatkan diam-diam di sepertiga malam, Allah kabulkan dengan cara terbaik. Di kesempatan ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk memahami rahasia weton pon yang jarang dibahas secara mendalam. Dalam perhitungan Jawa yang bersumber dari kitab Primbon, setiap manusia lahir membawa kombinasi hari dan pasaran yang membentuk watak serta pola perjalanan hidupnya. Salah satunya adalah weton pon. Dalam sistem penanggalan Jawa, pon memiliki nilai Neptu 7, angka yang sering dikaitkan dengan keseimbangan, keteguhan hati, dan kekuatan batin yang tidak mudah goyah. Orang yang lahir di weton pon biasanya dikenal sebagai pribadi yang tenang di luar, tetapi memiliki api ambisi yang besar di dalam. Mereka tidak selalu banyak bicara, namun ketika sudah memiliki tujuan, mereka bisa sangat fokus dan tahan banting. Karakter ini membuat banyak orang pon tampak kuat menghadapi tekanan hidup. Mereka jarang mengeluh, bahkan ketika beban terasa berat. Namun justru disitulah letak uniknya. Dalam banyak kisah dan pengalaman, orang pon sering merasakan fase hidup yang naik turun cukup tajam. Seolah-olah rezeki mereka tidak datang dengan cara yang biasa. Kadang mengalir deras, lalu tiba-tiba melambat. Kadang peluang sudah di depan mata, tetapi entah kenapa selalu ada hambatan kecil yang mengganjal. Menurut filosofi Jawa, Neptu 7 pada pon melambangkan potensi besar yang harus dibuka dengan keselarasan batin. Artinya, bukan sekedar kerja keras yang dibutuhkan, tetapi juga kesadaran diri, kesabaran, dan kemampuan mengelola ego. Jika selaras, orang pon bisa menjadi sangat sukses dan dihormati. Namun jika tidak, mereka bisa merasa seperti berjalan di tempat meski sudah berusaha maksimal. Energi pon juga sering dikaitkan dengan daya tahan hidup yang kuat. Mereka bisa jatuh, tetapi jarang benar-benar hancur. Mereka bisa kecewa, tetapi tidak mudah menyerah. Inilah sebabnya banyak orang pon yang justru mencapai puncak keberhasilan setelah melewati fase sulit yang panjang. Jadi, jika kamu lahir di weton pon dan merasa perjalananmu lebih berat dibanding orang lain, mungkin itu bukan kutukan. Bisa jadi itu adalah proses pembentukan kekuatan yang lebih besar. Karena dalam filosofi Jawa, semakin kuat fondasinya, semakin tinggi bangunan yang bisa didirikan di atasnya. Banyak orang sing lahir di weton pon sering bertanya dalam hati, kenapa yo? Aku berusaha keras tapi hasilnya koyo tertahan. Kerja ado, niat baik ado, dungo pun tidak pernah putus.
Namun tetap saja, rezeki terasa seperti berjalan pelan, bahkan kadang seolah mundur selangkah setiap kali hampir maju 2 langkah. Dalam sudut pandang filosofi Jawa, kondisi ini bukan semata-mata soal nasib buruk. Ono konsep tentang selaras lan tidak selarasnya energi batin dengan laku hidup sehari-hari. Orang pon dikenal memiliki daya tahan mental yang kuat, tetapi juga memiliki kecenderungan nyimpen beban sendiri. Mereka jarang cerita, jarang meminta bantuan, lan sering memaksakan diri terlihat kuat. Tanpa sadar, tekanan batin sing numpuk bisa mempengaruhi cara mereka ngambil keputusan. Kadang rezeki terasa seret bukan karena pintu ini tertutup, tetapi karena langkah kita tidak sinkron dengan arah sing seharusnya. Misalnya, terlalu keras mengejar sesuatu sing bukan jalure, atau terlalu gengsi memulai dari hal kecil karena ngerasa mampu melakukan sing besar. Disinilah sering terjadi gesekan energi dalam istilah kejawen, yaitu ketika ambisi lebih besar daripada kesiapan batin. Selain itu, orang pon juga dikenal perfeksionis dalam diam. Mereka ingin hasil yang rapi, ingin diakui, ingin dihargai. Ketika ekspektasi tidak sesuai kenyataan, muncul rasa kecewa sing dipendem. Energi kecewa inilah yang dalam kepercayaan lama dipercaya bisa menghambat kelancaran rezeki. Karena hati sing berat sulit narik peluang baru. Ono pula faktor kebiasaan kecil sing sering dianggap sepele. Pola makan, pola pikir, cara berbicara, hingga cara memperlakukan orang lain. Semuanya diyakini memiliki getaran tersendiri. Jika kebiasaan itu tidak mendukung keseimbangan batin, maka aliran rezeki pun terasa tidak lancar. Bukan karena tidak ada, tetapi seperti tersumbat oleh hal-hal sing tidak disadari. Namun kabar baiknya, sesuatu sing buat rezeki terasa seret seringkali juga bisa diperbaiki dengan hal sing sederhana. Bukan dengan langkah besar sing drastis, tetapi dengan perubahan kecil sing konsisten. Ketika batin mulai tenang, niat mulai lurus, lan tindakan mulai selaras, perlahan jalur sing tadinya terasa buntu bisa terbuka kembali. Jadi sebelum menyalahkan keadaan, mungkin ada baiknya orang pon bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku sudah benar-benar selaras antara niat, usaha, lan sikap hati? Karena seringkali kunci kelancaran rezeki bukan berada di luar sana, melainkan di dalam diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memandang makanan hanya sebagai kebutuhan fisik. Saat lapar, kita makan. Saat lelah, kita mencari asupan agar tenaga kembali. Selesai sampai di situ. Namun dalam filosofi Jawa kuno, makanan tidak pernah dipandang sesederhana itu. Ia bukan hanya pengisi perut, melainkan simbol kehidupan, simbol niat, bahkan simbol doa yang tidak terucap. Sejak zaman leluhur, setiap hidangan memiliki makna. Dalam tradisi selamatan misalnya, susunan makanan tidak dibuat sembarangan. Ono tumpeng yang melambangkan harapan tinggi, ono lauk pauk yang melambangkan keseimbangan hidup, ono jajanan pasar yang melambangkan keragaman rezeki. Semua itu menunjukkan bahwa makanan dipercaya membawa energi tertentu, tergantung pada niat dan kesadaran orang yang menyantapnya. Bagi orang yang lahir di weton pon, konsep ini menjadi menarik karena pon dikenal memiliki batin yang kuat, tetapi juga sensitif terhadap keseimbangan energi. Apa yang masuk ke dalam tubuh dipercaya ikut mempengaruhi getaran batin. Ketika seseorang makan dalam keadaan marah, terburu-buru, atau penuh keluhan, maka energi yang terbentuk pun berbeda dibandingkan ketika ia makan dengan rasa syukur dan ketenangan. Secara logika modern, mungkin ini terdengar sederhana. Tapi coba perhatikan, saat makan dengan tenang dan penuh rasa syukur, tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih. Sebaliknya, saat makan sambil stres atau emosi, seringkali perut terasa tidak nyaman. Artinya ada hubungan antara kondisi batin dan proses menerima makanan. Dalam kepercayaan lama, makanan juga menjadi sarana menyelaraskan niat. Ketika seseorang sebelum makan menata hati, berdoa, dan menyadari bahwa rizki itu datang dari Tuhan,
maka proses makan berubah menjadi bentuk syukur. Syukur inilah yang dipercaya membuka pintu rizki lebih luas. Bukan karena makanannya ajaib, tetapi karena sikap batin yang menyertainya. Orang pon yang sering merasa rizkinya tertahan, mungkin perlu melihat kembali hal-hal kecil seperti ini. Apakah selama ini makan hanya sekedar rutinitas, ataukah sudah menjadi momen untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan memperbaiki niat? Karena dalam filosofi Jawa, hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh bisa berdampak besar dalam perjalanan hidup. Jadi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makanan sederhana yang dipercaya menjadi pemicu rizki itu, pahami dulu satu hal penting. Bukan makanannya yang utama, melainkan makna, niat, dan kesadaran yang menyertainya. Disitulah letak kekuatannya. Seringkali kita mengira bahwa sesuatu sing iso ngubah hidup mesti ketara gede, mahal, utawa istimewa. Padahal dalam banyak ajaran leluhur Jawa, justru kesederhanaanlah sing nyimpen kekuatan paling jero. Apa sing tampak biasa di mata menungso bisa jadi luar biasa di mata semesta jika dilakukan dengan kesadaran lan keturusan. Orang sing lahir di weton pon kerap memiliki jiwa sing ingin berkembang cepat. Mereka punya dorongan untuk membuktikan diri, untuk tidak dipandang remeh. Karena itulah, tanpa sadar mereka sering melewatkan hal-hal kecil. Mereka mencari strategi besar, peluang besar, hasil besar. Namun lupa bahwa fondasi keberhasilan sering dibangun dari sesuatu yang sangat sederhana. Dalam filosofi Jawa, kesederhanaan adalah simbol kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah pintu pertama sebelum rezeki besar dipercayakan kepada seseorang. Mengapa? Karena orang sing mampu menghargai hal kecil biasanya juga mampu menjaga hal besar ketika sudah memilikinya. Makanan sederhana sing akan kita bahas bukanlah makanan mahal sing hanya bisa dinikmati kalangan tertentu. Justru ia mudah ditemukan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin sering dianggap biasa saja. Namun justru disitulah maknanya. Ia mengajarkan bahwa keberkahan tidak selalu datang dari sesuatu yang mewah, tetapi dari sesuatu sing tulus. Bagi orang pon, simbol kesederhanaan ini menjadi sangat penting, karena salah satu tantangan terbesar mereka adalah ego sing alus. Bukan ego dalam arti sombong terang-terangan, tetapi ego dalam bentuk keinginan untuk terlihat kuat, berhasil, dan tidak ingin diremehkan. Tanpa disadari, dorongan itu bisa membuat hati menjadi tegang, penuh beban, dan sulit menerima proses kecil. Ketika seseorang kembali pada kesederhanaan, ada pelepasan sing terjadi. Hati menjadi lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih. Dan dalam kondisi batin seperti itulah, peluang lebih mudah datang. Bukan karena ada ritual khusus, tetapi karena energi dalam diri sudah tidak lagi berat oleh ambisi sing berlebihan. Rahasia di balik kesederhanaan bukan terletak pada bendanya, melainkan makna sing terkandung di dalamnya. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan perlombaan siapa paling cepat sampai puncak, tetapi perjalanan sing membutuhkan fondasi kokoh. Maka sebelum mencari kunci rezeki di tempat yang jauh dan rumit, mungkin orang pon perlu kembali melihat hal-hal sederhana di sekitarnya. Karena bisa jadi yang selama ini dicari dengan susah payah justru sudah ada sangat dekat, hanya menunggu untuk disadari. Pertanyaan yang mungkin muncul di benak kamu adalah, kenapa harus yang sederhana? Kenapa bukan sesuatu yang lebih spesial, lebih langka, atau lebih mahal? Bukankah sesuatu yang besar biasanya dipicu oleh hal yang besar juga?
Disinilah letak perbedaan cara pandang antara logika umum dan filosofi hidup Jawa. Dalam pandangan leluhur, sesuatu yang sederhana justru lebih murni. Ia tidak membawa beban gengsi, tidak membawa tekanan status, dan tidak memicu kesombongan. Kesederhanaan itu netral, bersih, dan mudah menyatu dengan siapa saja. Orang yang lahir di Weton Pon seringkali memiliki dorongan batin untuk naik kelas. Mereka tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Mereka ingin membuktikan bahwa diri mereka mampu. Keinginan itu sebenarnya baik karena menjadi bahan bakar untuk maju. Namun jika tidak diimbangi dengan kerendahan hati, keinginan tersebut bisa berubah menjadi tekanan yang melelahkan. Ketika seseorang terlalu fokus pada pencapaian besar, ia cenderung mengabaikan proses kecil. Padahal rezeki jarang datang dalam bentuk lonjaan instan. Ia sering hadir dalam bentuk peluang kecil, relasi sederhana, atau kebiasaan baik yang konsisten dilakukan setiap hari. Jika hal kecil diremehkan, maka pintu besar pun sulit terbuka. Kesederhanaan melatih rasa cukup, dan rasa cukup melahirkan syukur. Dalam banyak ajaran spiritual, syukur adalah magnet rezeki yang paling kuat. Bukan karena syukur itu mistis, tetapi karena orang yang bersyukur biasanya lebih tenang, lebih bijak mengambil keputusan, dan lebih mudah melihat peluang yang tersembunyi. Bagi orang Pon yang sering merasa rezekinya seret, bisa jadi yang kurang bukanlah kerja keras, melainkan rasa ringan dalam hati. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, terlalu sering merasa tertinggal, atau terlalu keras menuntut diri sendiri bisa membuat energi batin menjadi berat. Saat batin berat, langkah pun terasa berat. Disinilah kesederhanaan berperan sebagai penyeimbang. Ia mengajarkan bahwa tidak apa-apa memulai dari bawah, tidak apa-apa menikmati yang ada sekarang, tidak apa-apa terlihat biasa selama hati tetap terjaga. Karena seringkali Tuhan tidak menahan rezeki seseorang karena ia tidak mampu, tetapi karena ia belum siap menjaganya. Dan kesiapan itu dibentuk melalui proses menghargai hal-hal kecil. Jadi ketika kita membahas makanan sederhana sebagai simbol pemicu rezeki, yang sedang kita bangun sebenarnya bukanlah keyakinan pada benda, melainkan latihan batin untuk kembali rendah hati, kembali bersyukur, dan kembali menyadari bahwa yang kecil pun bisa menjadi awal dari sesuatu yang sangat besar. Setelah memahami makna kesederhanaan dan filosofi di baliknya, kini kita sampai pada inti yang sejak awal nggawe kamu penasaran. Makanan sederhana yang dimaksud adalah nasi putih hangat dengan lauk sederhana seperti telur atau tempe. Mungkin kamu langsung berpikir, hanya itu? Iya, hanya itu. Justru karena sangat biasa, banyak orang tidak pernah memaknainya lebih dalam. Padahal dalam simbol budaya Jawa, nasi adalah lambang kehidupan. Ia menjadi makanan pokok, sumber tenaga, dan penopang aktivitas sehari-hari. Tanpa nasi, banyak orang merasa belum benar-benar makan. Itu sebabnya nasi sering dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau sumber kekuatan utama. Sementara itu, telur melambangkan awal kehidupan. Ia adalah simbol kelahiran, potensi baru, dan peluang yang masih utuh. Ketika seseorang mengkonsumsi telur dengan niat baik, secara simbolik, ia sedang menerima awal baru dalam hidupnya. Sebuah harapan bahwa akan ada kesempatan segar yang datang, peluang yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Tempe pun bukan lauk sembarangan. Dalam budaya Indonesia, tempe identik dengan kesederhanaan dan kekuatan rakyat kecil. Ia murah, mudah didapat, namun bergizi tinggi. Tempe melambangkan ketahanan, kerja keras, dan kemampuan bertahan dalam kondisi sulit. Bagi orang Pon yang dikenal tahan banting, tempe menjadi simbol penguat karakter tersebut. Kombinasi nasi, telur, dan tempe ini menyatukan tiga makna: kehidupan, awal baru, dan ketahanan. Tiga unsur yang sangat relevan dengan perjalanan hidup Weton Pon. Bukan berarti makanan ini ajaib atau memiliki kekuatan mistis. Namun ketika dimaknai dengan kesadaran, ia menjadi simbol penyelarasan batin.
bayangkan ketika kamu duduk tenang, menyantap nasi hangat dengan lauk sederhana tanpa tergesa-gesa. Kamu menarik nafas, menata niat, dan berdoa agar setiap rizki yang masuk menjadi berkah. Di momen itu, kamu sedang melatih diri untuk menerima hidup apa adanya, tanpa gengsi, tanpa tekanan. Bagi orang PON yang sering merasa harus terlihat kuat dan berhasil, momen seperti ini bisa menjadi titik balik. Dari yang sebelumnya penuh ambisi tegang menjadi lebih rileks dan percaya bahwa rizki tidak harus dikejar dengan panik. Makanan sederhana ini bukan jimat, ia hanyalah pengingat. Pengingat bahwa fondasi hidup tidak perlu rumit, bahwa kekuatan besar sering mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan hati yang lurus. Dan bisa jadi justru dari kesederhanaan itulah pintu rizki mulai terbuka perlahan tanpa kamu sadari. Jika kita melihat lebih dalam, telur dan tempe bukan sekedar lauk pelengkap nasi. Dalam sudut pandang simbolik dan filosofi Jawa, keduanya menyimpan makna yang selaras dengan perjalanan hidup orang yang lahir di weton PON. Telur adalah simbol kehidupan yang paling universal. Dari telur, lahir makhluk baru. Ia utuh, tertutup, namun menyimpan potensi besar di dalamnya. Dari luar terlihat sederhana, bahkan rapuh. Tetapi di dalamnya ada kehidupan yang siap tumbuh jika diberi waktu dan suhu yang tepat. Bukankah ini sangat mirip dengan karakter PON? Orang PON seringkali tidak terlihat mencolok di awal. Mereka tidak selalu langsung bersinar, namun di dalam dirinya ada potensi besar yang kadang belum sepenuhnya disadari. Seperti telur, potensi itu membutuhkan proses, tidak bisa dipaksa, tidak bisa diburu dengan tergesa-gesa. Jika terlalu cepat ingin memecahkan cangkang, justru bisa merusak proses yang seharusnya matang secara alami. Telur juga melambangkan awal yang baru. Setiap kali dikonsumsi dengan niat baik, secara simbolik ia menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan memulai ulang. Bagi orang PON yang mungkin pernah gagal, pernah jatuh atau pernah merasa tertinggal, filosofi telur ini seperti pesan halus. Belum terlambat, selalu ada peluang baru yang bisa menetas. Sementara itu, tempe memiliki filosofi yang tidak kalah dalam. Tempe terbuat dari kedelai yang melalui proses fermentasi. Artinya ia tidak langsung jadi. Ia perlu waktu, perlu proses, perlu kesabaran. Dari biji kecil yang tampak biasa, lahirlah makanan bergizi tinggi yang menguatkan banyak orang. Ini adalah simbol ketahanan dan transformasi. Orang PON yang sering melewati fase hidup berat sebenarnya sedang melalui proses fermentasi kehidupannya. Tekanan, kekecewaan, dan kegagalan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mematangkan. Tempe juga identik dengan kesederhanaan rakyat kecil. Ia tidak mewah, tidak mahal, tetapi memberi kekuatan nyata. Ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak harus selalu terlihat glamor. Kadang yang paling kokoh justru lahir dari proses sunyi dan sederhana. Ketika telur dan tempe dipadukan dalam satu hidangan, maknanya menjadi lengkap. Potensi baru dan ketahanan hidup berjalan berdampingan. Bagi PON, ini adalah pengingat bahwa rezeki bukan hanya tentang hasil instan, tetapi tentang kesiapan menerima peluang dan kemampuan bertahan saat proses belum menunjukkan hasil. Maka, saat menyantapnya dengan kesadaran, yang sebenarnya sedang diperkuat bukan hanya tubuh, tetapi juga mental dan keyakinan. Dan disitulah letak kekuatan simboliknya, bukan pada bendanya, tetapi pada makna yang kita tanamkan di dalam diri. Setelah memahami makna simbolik dari nasi, telur, dan tempe, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengamalkannya dengan benar? Apakah ada ritual khusus? Apakah harus dengan tata cara tertentu yang rumit? Jawabannya sederhana, tidak perlu sesuatu yang aneh atau berlebihan. Justru kuncinya ada pada kesadaran dan niat. Pertama, lakukan dengan hati yang tenang. Jangan dalam keadaan marah, terburu-buru, atau penuh keluhan. Sebelum makan, ambil jeda beberapa detik. Tarik nafas perlahan, sadari bahwa makanan di hadapanmu adalah bagian dari rezeki hari ini.
Banyak orang di luar sana yang mungkin belum tentu bisa menikmati hal yang sama. Kedua, luruskan niat. Dalam hati, ucapkan doa sederhana. Misalnya, "Ya Allah, jadikan makanan ini sumber kekuatan, pembuka jalan rezekiku yang halal dan keberkahan dalam hidupku." Tidak perlu keras, tidak perlu panjang, yang penting tulus. Bagi orang PON yang sering memendam beban sendiri, momen makan ini bisa menjadi waktu refleksi. Saat menyuap nasi hangat, sadari bahwa hidup tidak selalu tentang mengejar. Kadang kita hanya perlu menerima. Saat menggigit telur atau tempe, ingat maknanya, awal baru dan ketahanan. Tanamkan dalam hati bahwa setiap usaha yang kamu lakukan sedang diproses, meskipun hasilnya belum terlihat sekarang. Ketiga, lakukan dengan konsisten, bukan karena takut atau tahayul, tetapi sebagai latihan batin. Bisa dilakukan seminggu sekali atau saat hari kelahiran PON tiba. Namun yang lebih penting bukan frekuensinya, melainkan kualitas kesadarannya. Keempat, imbangi dengan tindakan nyata. Setelah menata niat, jangan kembali pada kebiasaan lama yang merusak. Jika ingin rezeki lancar, perbaiki juga etika kerja, kejujuran, dan cara memperlakukan orang lain. Karena doa tanpa usaha hanyalah harapan kosong, dan usaha tanpa doa sering kehilangan arah. Banyak orang salah paham, mengira laku seperti ini adalah cara instan menarik keberuntungan. Padahal esensinya bukan di situ. Ini adalah latihan menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan. Saat hati ringan, pikiran jernih, dan langkah terarah, peluang lebih mudah terlihat. Orang PON yang mampu mengamalkan ini dengan kesadaran penuh biasanya akan merasakan perubahan bukan hanya pada rezeki materi, tetapi juga pada ketenangan batin. Dan seringkali ketenangan itulah yang justru membuka pintu-pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Karena pada akhirnya bukan makanannya yang bekerja, tetapi perubahan sikap di dalam diri yang perlahan mulai tumbuh. Setelah memahami cara mengamalkannya, muncul satu pertanyaan yang sering membuat orang penasaran. Kapan waktu yang paling tepat untuk melakukannya? Apakah harus di hari tertentu? Apakah harus menunggu momen khusus agar lebih kuat? Dalam tradisi Jawa, waktu memang dipercaya memiliki energi tersendiri. Setiap hari dan pasaran membawa karakter yang berbeda. Bagi yang lahir di weton PON, hari kelahirannya sering dianggap sebagai momentum refleksi diri. Hari di mana energi pribadi berada dalam titik yang lebih selaras dengan siklus kelahirannya. Karena itu, sebagian orang memilih melakukan laku sederhana ini tepat di hari PON. Bukan karena harinya sakti, tetapi karena secara psikologis dan spiritual, hari tersebut menjadi pengingat identitas diri. Saat seseorang sadar bahwa ini adalah hari kelahirannya dalam siklus Jawa, ia cenderung lebih khusyuk, lebih fokus, dan lebih reflektif. Ada pula yang mengaitkannya dengan malam Jumat Kliwon, malam yang dalam budaya Jawa sering dianggap memiliki suasana hening dan kontemplatif. Pada malam seperti itu, orang lebih mudah merenung, lebih tenang, dan lebih dekat dengan doa. Namun sekali lagi, penting untuk dipahami bahwa bukan harinya yang menentukan hasil, melainkan kualitas batin saat melakukannya. Momentum sebenarnya bukan hanya soal tanggal di kalender. Momentum adalah kondisi hati. Jika hati sedang tenang, sedang sadar ingin berubah, sedang siap memperbaiki diri, itulah momentum terbaik. Bahkan bisa terjadi di hari biasa, di tengah kesibukan sederhana, tanpa seremoni apapun. Bagi orang PON yang sering merasa rezekinya tertahan, memilih momentum khusus bisa menjadi simbol komitmen pada diri sendiri. Seolah berkata, mulai hari ini aku ingin lebih selaras, aku ingin lebih bersyukur, aku ingin lebih sabar. Simbol ini penting karena manusia sering membutuhkan penanda untuk memulai babak baru. Namun, jangan sampai terjebak pada keyakinan bahwa tanpa hari tertentu semuanya tidak akan berhasil. Itu justru bisa membatasi diri sendiri.
Rezeki tidak tunduk pada tanggal, rezeki tunduk pada usaha, doa, dan kesiapan hati. Momentum hanyalah alat bantu agar kita lebih fokus. Ia seperti garis start dalam perlombaan. Tetapi setelah garis itu dilewati, yang menentukan hasil tetap langkah kita sendiri. Jadi, jika kamu ingin melakukannya di hari PON, silakan. Jika ingin di malam yang menurutmu lebih tenang, tidak masalah. Namun ingat satu hal penting, momentum terkuat selalu lahir dari kesadaran yang sungguh-sungguh untuk berubah. Dan kesadaran itu bisa datang kapan saja. Ono wong Jet, sebut ae jenenge Ardi. Iya lahir di weton PON. Sejak muda, urepe ora pernah bener-bener gampang. Ia pekerja keras, ora banyak ngeluh, lan selalu berusaha ketok kuat di napan keluarga. Nanging dibalik ketenangane, ono beban sing terus ia pikul dhewean. Ardi pernah buka usaha kecil-kecilan. Awale mlakune sae, pelanggan mulai teko. Ia merasa iki titik balik uripe. Tapi entah kenapa, setiap kali usahane mulai mundak, selalu ono ae masalah. Mesin rusak, rekan kerja mengundurkan diri, modal terpakai untuk kebutuhan mendadak. Usahane stagnan bertahun-tahun. Ia sempat berpikir mungkin awak dhewene iku memang ora ditakdirke sukses cepet. Ia ngeliat temen-temene wis duwe rumah, kendaraan, usaha besar, sementara ia masih berjuang dari nol lagi dan lagi. Dalam diam, ia merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Suatu hari, ia bertemu sosok sesepuh di kampungnya. Bukan orang kaya, bukan orang terkenal, hanya seseorang yang hidup sederhana tapi disegani karena kebijaksanaannya. Sesepuh itu tidak memberinya jimat, tidak memberinya ritual aneh. Ia hanya berkata, "Kamu terlalu tegang mengejar hasil. Coba belajar menerima dan mensyukuri dulu yang kecil." Ardi mulai merenung. Ia sadar selama ini ia bekerja dengan hati penuh tekanan. Setiap usaha ia jalani dengan rasa takut gagal, takut tertinggal, takut diremehkan. Ia lupa menikmati proses. Sejak itu, ia mulai ngubah kebiasaan kecile. Setiap kali makan, ia berhenti sejenak. Ia noto niat. Ia bersyukur atas apapun yang ada di hadapannya, meski hanya nasi hangat dan lauk sederhana. Ia mulai belajar tenang. Ia berhenti bandingke urepe bek wong liya. Perubahan itu tidak langsung membuatnya kaya. Tidak ada keajaiban instan, tapi ono sesuatu sing berubah di dalam dirinya. Ia lebih sabar, lebih fokus, lebih jernih ngelihat peluang. Tanpa ia sadari, relasi mulai terbuka. Ono pelanggan lomo sing balik maneh, ono tawaran kerja sama sing dulu ora pernah ia lirik. Perlahan usahane stabil, lalu tumbuh, bukan meledak dalam semalam, tetapi naik dengan kokoh. Dan yang paling penting, kali ini ia tidak dikejar-kejar rasa takut. Ardi akhirnya menyadari satu hal penting. Yang selama ini menahan rezekinya bukan semata keadaan, tapi carane memandang hidup. Saat ia berubah, jalan pun perlahan ikut berubah. Dan mungkin kisah Ardi juga sedang mencerminkan perjalananmu hari ini. Namun di titik ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Jangan sampai semua pembahasan ini disalahartikan. Jangan sampai kamu berpikir bahwa hanya dengan makan sederhana dan berdoa sebentar, rizki akan langsung mengalir deras tanpa usaha. Itu bukan esensinya. Disinilah banyak orang keliru. Orang PON dikenal kuat dan tahan banting. Tapi ada satu sisi yang jarang disadari. Kadang mereka ingin hasil yang sebanding dengan rasa lelahnya secepat mungkin. Ketika sudah merasa berusaha keras, muncul harapan bahwa semesta harus segera membalasnya. Jika tidak, kecewa datang diam-diam. Padahal hidup tidak bekerja seperti mesin otomatis.
Kalau kamu masih malas perbaiki kualitas kerja, kalau kamu masih suka menunda kesempatan, kalau kamu masih mudah tersinggung dan sulit menerima kritik, maka tidak ada laku apapun yang bisa mengubah keadaan. Momen makan dengan niat baik itu hanyalah latihan menyelaraskan batin. Tapi setelah itu, kamu tetap harus bergerak, bahkan mungkin lebih keras dari sebelumnya. Bedanya, kali ini tanpa emosi yang meledak-ledak, tanpa tekanan berlebihan, tanpa rasa ingin membuktikan sesuatu pada semua orang. Naikkan standar dirimu. Tanya pada diri sendiri, apakah selama ini aku benar-benar sudah maksimal? Atau aku hanya merasa sudah cukup karena lelah? Banyak orang pun berhenti di ambang keberhasilan karena mentalnya sudah duluran capek. Mereka kuat menahan beban, tapi lemah dalam menjaga konsistensi jangka panjang. Padahal rezeki besar sering datang pada mereka yang bertahan sedikit lebih lama dari yang lain. Di titik ini, tensinya harus naik. Karena perubahan bukan tentang simbol, bukan tentang waktu tertentu, bukan tentang percaya atau tidak percaya. Perubahan adalah tentang disiplin, tentang berani mengakui kekurangan, tentang berani meninggalkan kebiasaan lama yang nyaman tapi menghambat. Kalau kamu ingin rezeki berbeda, maka versimu juga harus berbeda. Tidak cukup hanya lebih rajin, kamu harus lebih sabar. Tidak cukup hanya lebih pintar, kamu harus lebih rendah hati. Tidak cukup hanya berharap, kamu harus berani memperbaiki diri. Ingat, orang pun punya potensi besar. Tapi potensi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Dan mungkin yang selama ini kamu tunggu bukan keajaiban dari luar, melainkan keputusan tegas dari dalam dirimu sendiri. Ada fase dalam hidup yang hampir semua orang pun pernah rasakan. Fase ketika semuanya terasa berat, usaha seperti tidak bergerak, doa terasa menggantung, dan hati mulai bertanya, sampai kapan harus seperti ini? Inilah titik terendah. Bagi orang PON yang dikenal kuat, titik terendah sering tidak terlihat oleh orang lain. Mereka tetap tersenyum, tetap terlihat tenang, tetap berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal di dalamnya sedang terjadi pergulatan besar. Rasa lelah yang tidak bisa diceritakan, rasa kecewa yang tidak tahu harus ditumpahkan kemana. Kadang titik terendah bukan karena gagal total, justru karena hampir berhasil, lalu jatuh lagi. Sudah di depan mata tapi batal. Sudah hampir tanda tangan kerjasama tapi dibatalkan. Sudah hampir naik jabatan tapi dilewati. Rasa hampir itu yang paling menyakitkan. Di fase ini, banyak orang PON mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku kurang pintar, kurang beruntung, atau memang hidupku harus selalu lebih sulit? Padahal, justru di titik inilah pembentukan mental terbesar sedang terjadi. Seperti besi yang ditempa, ia harus melewati panas paling tinggi sebelum menjadi kuat. Seperti tempe yang difermentasi, ia harus melalui proses diam dalam waktu tertentu sebelum siap dikonsumsi. Begitu juga manusia. Titik terendah bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mematangkan. Masalahnya, tidak semua orang bertahan di fase ini. Sebagian memilih menyerah, sebagian memilih jalan pintas, sebagian lagi memilih menyalahkan keadaan dan berhenti mencoba. Dan disinilah perbedaannya. Orang PON yang berhasil melewati titik terendah dengan kepala tetap tegak, biasanya akan naik dengan kekuatan yang jauh lebih kokoh. Titik terendah juga menjadi cermin. Di sana kamu bisa melihat dengan jujur siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu bekerja karena ingin dipuji? Apakah kamu mengejar sukses karena gengsi? Atau karena benar-benar ingin memberi manfaat? Saat semua terasa runtuh, yang tersisa hanyalah niat paling dalam. Dan jika niat itu bersih, kamu akan bangkit lagi. Ingat,
Tidak ada malam yang selamanya gelap. Tidak ada fase sulit yang benar-benar abadi. Titik terendah bukan akhir cerita. Ia hanya halaman paling emosional sebelum babak baru dimulai. Dan seringkali, tepat setelah kamu merasa tidak kuat lagi, justru disitulah hidup mulai berubah arah. Sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin paling tidak nyaman untuk didengar. Bagian yang bisa jadi nyentak. Bukan karena keras, tetapi karena jujur. Selama ini banyak orang pun merasa rezekinya tertahan karena faktor luar, karena keadaan, karena kurangnya kesempatan, karena orang lain tidak mendukung, karena nasib belum berpihak. Tapi bagaimana jika yang paling sering menghambat itu adalah diri sendiri? Ya, ego yang halus. Bukan ego yang terlihat sombong di permukaan, tapi ego yang tersembunyi dalam bentuk gengsi. Gengsi untuk memulai dari kecil, gengsi untuk terlihat belum berhasil, gengsi untuk meminta bantuan, gengsi untuk mengakui bahwa kita masih belajar. Orang pun punya mental kuat, tapi sering kali terlalu ingin terlihat kuat. Padahal kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan berani mengakui kelemahan. Kadang kamu berkata ingin sukses, tapi ketika peluang kecil datang, kamu meremehkannya. Kadang kamu berkata ingin berkembang, tapi ketika dikritik, kamu tersinggung. Kadang kamu berkata ingin rezeki lancar, tapi hatimu masih dipenuhi iri melihat pencapaian orang lain. Itulah yang menutup pintu. Bukan karena wetonmu kurang bagus, bukan karena takdir menahanmu, tapi karena hatimu belum benar-benar lapang. Makanan sederhana yang kita bahas sejak awal sebenarnya bukan tentang nasi, telur, atau tempe. Itu hanya simbol. Simbol untuk meruntuhkan gengsi. Simbol untuk mengingatkan bahwa kamu tidak harus terlihat besar untuk mulai menjadi besar. Klimaksnya ada di sini. Rezeki tidak pernah nyaman mendekati hati yang penuh kesombongan tersembunyi. Rezeki lebih mudah singgah pada hati yang ringan, yang mau belajar, yang mau memulai lagi dari bawah tanpa merasa dipermalukan. Jika hari ini kamu merasa tertahan, coba tanya dengan jujur. Apakah aku benar-benar sudah rendah hati? Apakah aku benar-benar sudah siap menerima rezeki tanpa meremehkan proses kecilnya? Karena seringkali perubahan terbesar bukan terjadi saat keadaan berubah, tapi saat kesadaranmu berubah. Dan ketika kesadaran itu datang, itu rasanya seperti ditampar pelan oleh kenyataan. Nyentak, tapi menyadarkan. Di titik itu, kamu tidak lagi menyalahkan siapapun. Kamu hanya fokus memperbaiki diri. Dan disitulah pintu mulai terbuka. Setelah melalui titik terendah dan momen nyentak yang menyadarkan, ada satu fase penting yang tidak semua orang mampu capai. Kesadaran besar. Fase ketika kamu tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan, tidak lagi sibuk membandingkan diri, dan tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu. Kesadaran besar adalah saat kamu mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang angka di rekening, bukan hanya tentang jabatan, usaha yang berkembang, atau pencapaian yang terlihat orang lain. Rezeki juga tentang kesehatan yang masih kamu miliki, tentang keluarga yang masih mendukung, tentang kesempatan untuk mencoba lagi meski pernah gagal. Bagi orang PON, kesadaran ini sangat penting karena karakter kuat dan ambisius yang mereka miliki sering membuat mereka terlalu keras pada diri sendiri. Mereka merasa harus berhasil cepat, harus lebih baik dari yang lain, harus membuktikan sesuatu. Tanpa sadar, tekanan itu membuat hati menjadi tegang. Saat kesadaran besar muncul, tekanan itu mulai luruh. Kamu mulai menerima bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kamu berhenti merasa tertinggal. Kamu berhenti merasa hidup tidak adil. Kamu mulai fokus pada langkahmu sendiri, sekecil apapun itu. Di fase ini, kamu juga mulai melihat bahwa peluang sebenarnya sudah sering datang. Hanya saja dulu kamu mengabaikannya karena terlihat kecil. Sekarang, kamu lebih peka, kamu lebih jernih, kamu lebih siap. Kesadaran besar juga membuatmu lebih bijak dalam bersikap. Kamu tidak mudah iri, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah putus asa hanya karena satu kegagalan.
Kamu paham bahwa hidup adalah proses panjang, bukan perlombaan singkat. Dan menariknya, ketika hati sudah ringan seperti ini, seringkali justru pintu-pintu baru mulai terbuka. Orang-orang yang dulu terasa jauh menjadi lebih dekat, kesempatan yang dulu terasa sempit menjadi lebih luas. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah drastis, tetapi karena cara pandangmu yang berubah. Itulah inti dari perjalanan ini. Makanan sederhana itu hanyalah pengingat awal, tapi kesadaran besarlah yang benar-benar mengubah arah hidup. Saat kamu bisa menghargai yang kecil, rezeki besar tidak lagi terasa menakutkan. Saat kamu bisa bersyukur atas yang ada, semesta seolah lebih mudah mempercayakan yang lebih banyak. Dan di titik inilah kamu menyadari satu hal penting. Selama ini yang kamu cari bukanlah keberuntungan, melainkan versi dirimu yang lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih siap menerima apapun yang datang. Pada akhirnya, perjalanan orang yang lahir di weton pon bukanlah tentang cepat atau lambatnya rezeki datang. Bukan pula tentang siapa yang lebih dulu mencapai puncak. Perjalanan ini adalah tentang pembentukan karakter. Tentang bagaimana seseorang ditempa oleh proses, diuji oleh keadaan, lalu dipaksa untuk mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Orang pon bukan ditakdirkan untuk hidup seret. Mereka justru sering ditakdirkan memiliki daya tahan yang lebih kuat dibanding banyak orang. Hanya saja, kekuatan itu sering muncul setelah melewati fase panjang yang penuh pelajaran. Mereka jarang diberi hasil instan, karena mungkin mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih kokoh. Makanan sederhana yang sejak awal kita bahas hanyalah simbol kecil dari perjalanan itu. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang sesuatu yang mewah. Bahwa awal yang besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Bahwa kerendahan hati lebih kuat daripada gengsi. Dan bahwa syukur lebih membuka pintu daripada keluhan. Ending dari cerita ini bukanlah janji bahwa setelah ini rezekimu akan langsung meledak. Bukan. Ending yang sebenarnya adalah perubahan cara pandang. Ketika kamu mulai menghargai proses, menikmati langkah kecil, dan berhenti memaksa hasil, disitulah hidup mulai terasa berbeda. Mungkin rezeki belum datang deras hari ini. Mungkin usahamu belum melonjak minggu ini. Mungkin keadaan masih belum sepenuhnya berubah. Tapi jika hatimu sudah lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, dan langkahmu lebih konsisten, percayalah, kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Orang pon yang mampu menyelaraskan niat, usaha, dan kesabaran biasanya tidak hanya mendapatkan rezeki materi, mereka juga mendapatkan sesuatu yang lebih mahal, ketenangan. Dan ketenangan itulah fondasi dari keberkahan yang sesungguhnya. Jadi jika kamu lahir di weton pon, jangan pernah merasa tertinggal. Jangan pernah merasa hidupmu lebih berat tanpa alasan. Bisa jadi kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih siap menjaga apapun yang nanti dititipkan kepadamu. Karena pada akhirnya rezeki bukan hanya tentang apa yang kamu terima, tetapi tentang siapa dirimu saat kamu menerimanya. Dan jika hari ini kamu sudah lebih sadar, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur, maka sesungguhnya perubahan itu sudah dimulai. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat yang lembut namun kuat, khususnya untuk kamu yang lahir di weton pon. Ingatlah, rezeki bukan hanya soal uang yang bertambah, tetapi juga tentang hati yang tenang, tubuh yang sehat, keluarga yang mendukung, dan kesempatan untuk terus mencoba tanpa menyerah. Jika ada bagian dari cerita ini yang terasa kena di hatimu, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi memang saatnya kamu melihat hidup dari sudut pandang yang baru. Mulai dari hal kecil, mulai dari kesadaran sederhana, mulai dari memperbaiki diri tanpa harus menunggu keadaan berubah dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, tuliskan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pembahasan bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap rendah hati, dan tetap percaya. Setiap proses pasti ada hasilnya.